Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya, bab 19. Shibkuga judulnya Koge Hanggu Kagu Jio. Koge di situ Hanggu Korea, kagunya mebel Jio kan. Di situ mebel Korea kan. Di bawahnya hak semokyo, hak pembelajaran, pakai tujuan pembelajaran di bab 19. Conwa Hagi, artinya menelpon. Intonese tehe maragi, intonese pada internet. Tehe tentang maragi berbicara, jadi membicarakan tentang internet. Munbo tata bahasanya cukup simpel. Jio dalam bahasa Indonesia ini bisa diartikan kan dengan ku ya, nanti akan kita bahas bentuk kata sambung. Owi kosakatanya jonwalnya telepon dengan internet. Jongbo munwa, jongbo informasi, munwa budayanya, informasi dan budayanya di bab 19. Sengware yuyongan jonwa bono, sengware pada kehidupan, yuyongan penting, jonwa bono nomor telepon. Nomor telepon penting pada kehidupan. Keohil kosakata yang pertama tentang jonwa telepon. Kita lihat di sini ya, tidak ada yang perlu diganti. Anda hafalkan saja di rumah masing-masing. Selanjutnya ke munbobil tata bahasa yang pertama Jio dalam bahasa Indonesia ini bisa diartikan kan, titik-titik kan. Keterangannya dongsa, yongsa, muyongsa, ida, dwi, butoso. Dongsa kata kerja, yongsa kata sifat, muyongsa kata benda plus ida. Nanti akan kita bahas penggunaannya. Dwi di belakang, butoso ditempelkan. Tempelkan di belakang kata kerja, kata sifat dan kata benda. Algoinen gosel wakin mural teh sayang anda. Algoinen gosel yang sudah diketahui ya, ini bisa diartikan algoinen gosel yang sudah diketahui, wakin mengecek, mural teh, mul bertanya, teh ketika bertanya sayang ada digunakan. Jadi tempelkan pada kata kerja, kata sifat dan kata benda, digunakan ketika bertanya mengecek. Ketika bertanya mengecek ya, ketika bertanya mengecek yang sudah diketahui. Jadi dengan kata lain, ini bertanyanya mengecek yang sudah diketahui oleh lawan bicara. Jadi Anda sebenarnya sudah tahu, lawan bicara pun sudah tahu. Namun untuk memastikan saja. Di sini wakilnya mengecek bisa juga diartikan memastikan. Digunakan ketika bertanya memastikan yang sudah diketahui boleh. Ya, jadi untuk wakil ada mengecek atau memastikan. Bogi Ilbon, J Jono Bonora Aljio, J penanda kepemilikan John Mapuno nomor telepon Aljio tahu kan? Anda tahu nomor telepon saya kan? Ne Arayo, iya saya tahu. Nah, percakapan tersebut diambil dari sebuah percakapan yang mana pembicara dengan orang yang menjauh sebenarnya sudah sama-sama mengetahui, namun sebagai pengecekan saja. Ibon jigem Bapak Jio, jigem sekarang Bapak Jio sibukan. Sekarang sibukan? Anyo tidakan Bapak Yo. Tidak sibuk. Weo mengapa? Ini juga sama, dua orang tersebut sebenarnya sudah tahu bahwa keadaan masing-masing tersebut sudah tahu, namun sebagai kalimat pengecekan. Sambon Kogi il gujio, bacanya il gujio. Ini nomor penting yang ada di Korea, nanti Anda boleh hafalkan 119 il gu. Di situ 119 kan? Il gu mida, iya adalah 119. Oke, keterangan lebih lanjutnya akan saya terangkan di papan tulis. Penjelasan untuk mundur kata bahasa yang pertama diletakkan pada kata kerja dengan kata sifat. Kalau kata kerja dengan kata sifat tidak mengalami perubahan, langsung tempelkan Jio saja. Untuk kata benda ini mengalami perubahan. Untuk vokal tambahkan Jio, untuk kata benda yang berarti kata konsonan tambahkannya ijio ya. Kalau vokal Jio saja, konsonan Jio. Dalam bahasa Indonesia ini bisa diartikan titik-titik kan, singkatannya menjadi Jio ya, singkatannya menjadi Jio. Oke, contoh Ilbon, saya bikinkan contoh di sini menggunakan kata kerja saja ya. Jadi kata sifat bisa, tinggal Anda di rumah bikin sebuah soal atau contoh kemudian diterjemahkan. Yang keduanya adalah untuk kata benda. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, kamu pandai membuat makanan Korea kan, dan yang kedua adalah Anda seorang tentara kan. Ini sama dalam bentuk ya. Kamu pandai membuat makanan Korea kan? Nah, Anda perlu dulu berkata. Kamu sebagai subjek, pandai sebagai keterangan, membuat sebagai predikat, makanan Korea sebagai objek. Nah, kan ya tadi penjelasannya adalah diletakkan di belakang kalimat, diletakkan di belakang kata kerja, kata sifat maupun kata benda. Karena di sini ada penggunaan STOK ya, di sini tidak ada keterangannya, karena sebenarnya pandai, namun dijabarkan pembantu saja untuk pandainya membuat. Kamu maksudnya adalah nona. Makanan Korea seperti biasa, tense-nya adalah dibalik ya. Korea makanan. Korea bahasa Korea adalah Hanggu.
makanannya adalah emsik. Jadi hanggu emsik karena dijadikan objek maka menjadi hanggu emsik karena akhirnya konsonan. Nonan hanggu emsik membuat. Nah di sini ada kata pandai ya, kata sanda atau kata yang membantu kata tadi ya. Pandai itu misalnya adalah jal. Hanggu emsik jal membuatnya manjelda. Manjelda adanya hilangkan. Di sini manjelda membuat akhirnya real. Bagaimana kalau real? Kalau kita lihat contohnya di sini atau keterangannya tidak mengalami perubahan sama sekali, hanya langsung tambahkan jio, langsung ditempelkan jio. Jadi manjelda menjadi manjeljio. Jio tersebut boleh diganti dengan jio ya. Jadi kamu pandai membuat makanan Korea. Nonen hanggu emsikal jal manjeljio seperti itu ya. Nah yang keduanya untuk kata benda. Anda seorang tentara kan? Kalau ini pertanyaan lebih mudah. Anda seorang tentara itu adalah objek atau objek yang dijadikan prejudikan. Anda seorang yang di atas. Kalau kamu nonen, kalau adanya dan sin kalau subjek jadi tambahan atau indri. Dan sinen seorang tentara itu gunin ya, gunin itu tentara karena kiranya konsonan. Nah seperti keterangannya kalau vokal tambahkan jio, kalau konsonan ijio maka tambahannya ijio. Ini bersamanya adalah dangsinan gunin ijo. Mungkin itu saja penjelasan untuk kata bahasa yang pertama. Kalau misalkan Anda mau bertanya boleh silahkan di komentar atau lewat chat pribadi. Yon sepilat yang pertama seperti biasa ya, ini gampang sekali, nanti Anda terjemahkan masing-masing di rumah. Kemudian bagian yang kedua juga sama ya, baca perintahnya kemudian baca juga contohnya. Setelah itu kerjakan yang bagian 1, 2, 3 dan 4. Kita lanjutkan ke tehwail percakapan yang pertama. Kita lihat di sini percakapan antara Pak Tuan dengan Yoja ya. Tuan Yojanya perempuan. Kita lihat di sini sebelah kanan track 61, nanti Anda buka audionya. Saya bacakan dulu percakapannya. Pak Tuan bertanya, "Yo boseyo, halo, koge hanggu kagu Cio, koge di situ hanggu kagu mebel Korea, Cio kan? Di situ mebel Korea kan? Nek, masem nida, iya benar." Kemudian Pak Tuan menjawab, "Annyeonghaseyo, selamat pagi, Jonan Tuan Iminda, saya adalah Tuan. Kim Sumi Kwajang Nim Jom Bako Jisyo. Kim Sumi Kwajang Nim, manajer Kim Sumi, namanya Kim Sumi, markanya Kim, Kwajangnya manajer. Jomnya penghalus karena di belakang ada kata Jisyo. Bakoda asal katanya artinya menyambungkan atau menukar boleh ya. Kalau untuk telepon berarti disambungkan. Tolong sambungkan dengan manajer Kim. Nih, jamkaman kita seo. Jamkaman sebentar, kita tunggulah. Iya, tunggulah sebentar. Selanjutnya kita lanjutkan ke OWI kosong yang kedua, internet. Mengenai internet ya, Anda di sini sambil lihat gambarnya, sambil lihat artinya ya, cukup mudah juga. Kita lanjutkan ke tata bahasa selanjutnya. Munbobi tata bahasa yang kedua, go, yang sering Anda ketahui ya di Munwa atau Jombo pastinya ada go. Go ini bentuk kata sambung sama dengan hago, namun kalau hago menggabungkan dua kata benda, kalau ini menggabungkan dua kegiatan. Dalam bahasa Indonesia artinya dan kemudian boleh ya, dan kemudian. Keterangan di bawahnya dongsana yongsa mengsa ida putoso. Dongsa kata kerja, ina atau yongsa kata sifat. Mengsa juga bisa digabungkan dengan bentuk go plus ida. Putoso ditempelkan pada kata kerja, kata sifat dan kata benda. Amunjang, ini biasanya amunjang kalimat yang di depan, gua dengan bimunjangal kalimat yang di belakang, dedenghage dengan setara atau dengan sama, iyo julte, iyo artinya menghubungkan ya, asalnya iyo julte menghubungkan, real t-nya ketika menghubungkan sayong Anda digunakan. Nah ditempelkan pada kata tersebut kemudian digunakan ketika menghubungkan kalimat depan dan kalimat belakang dengan setara. Jadi kalimat belakang dan kalimat depan Anda bikin sebuah contoh, misalkan itu kalimatnya harus setara. Langsung saja saya bacakan bogi contoh yang pertama. Ilbon
Internet shopping을 왜 좋아해요? internet shopping belanja melalui internet. 왜 mengapa? 좋아해요 suka. Mengapa Anda suka belanja lewat internet? 값이 싸고 shopping 편리해서 좋아해요. 값이 harganya murah. Go dan kemudian shopping belanja purely praktis eso karena belanjanya praktis dan harganya murah. 좋아요 saya suka. Jadi saya suka karena belanjanya titik-titik ya. Tadi yang sudah saya bacakan. 이번 tuan si hago riansinan mau boyeyo. Tuan si hago patuan hago dengan riansi parian. Paduan dengan parihan mau apa mogol gayo akan makan. Patuan dengan parihan mau makan apa. Jonan bibim babel moko riansinan kimchi jigerel mogol boyeyo. Jonan saya bibim babel nasi campur mau makan go dan kemudian saya mau makan nasi campur dan kemudian ini ada kata go ya, menggabungkan dua kalimat yang setara. Dengan kata lain, kalimat yang pertama dengan kalimat yang sebelah sini itu setara. Rian sini kimchi jigerel mogol gayo. Pak Rian mau makan kimchi. Sambon ID hago bi밀번호 가르쳐 주세요. ID ya. ID bi밀번호 nomor paspor 가르쳐 ajarkan justru tolong ajarkan nomor paspor dan nomor ID. Atau ini di sini garis justru itu tolong perlihatkan boleh ya, meminta jadi ID-nya Tuan Igon, ID-nya namanya Tuan dan kemudian bi밀번호는 nomor passwordnya atau nomor rahasianya. Kalau bi밀 ternyata rahasia, tapi kalau bi밀번호 nomor paspor Ilsam Isa Yeyo seperti itu. Jadi nanti akan saya jelaskan di papan tulis mengenai go tersebut. Kita lanjutkan ke Mongoki kata bahasa yang kedua. Penjelasannya diletakkan pada kata kerja, kata sifat tambahkan go saja, tidak mengalami perubahan. Untuk kata bendanya vokal tambahkan go, konsonan tambahkannya igo. Dalam bahasa Indonesia artinya dan kemudian atau dan. Ini perbedaannya dengan hago apa? Kalau hago hanya menggabungkan dua kata benda, tapi kalau go menggabungkan dua kalimat. Oke, contoh Ilbon. Saya di sini bikin sebuah kalimat, saya pergi ke Korea dan kemudian menikah di sana. Ya, jadi kalimatnya ada dua. Yang pertama adalah saya pergi ke Korea. Nah, kata sambungnya dan kemudian menikah di sana. Nah, kalau lagi ini gimana pembuatannya? Sama dengan bahasa Indonesia. Artikan dulu yang pertama, yaitu saya pergi ke Korea. Ini adalah kalimat yang pertama harus diterjemahkan. Nah, kemudian dan kemudiannya itu kata bahasa yang akan kita bahas. Saya pergi ke Korea. Saya sebagai subjek, pergi predikat, ke Korea keterangan tempat. Saya Junen, setelah itu keterangan tempat. Hangguge gada, perginya gada jadi ga. Nah, setelah itu bagaimana? Tempelkan tata bahasanya, yaitu go. Karena kata kerja dengan kata sifat tidak mengalami perubahan, langsung tempelkan go saja. Jadi go. Setelah itu menikah di sana. Menikahnya sebagai predikat, di sananya keterangan tempatnya juga. Maka keterangan tempat juga. Di sana itu bagaimana? Ogi. Ogi itu kata ganti tempat ya. Ogi kemudian menikah. Kyoron hada. Kyoron hada menjadi kyoron hesoyo. Karena kalimatnya lampau. Jonen hangguge kago ogi kyoron hesoyo. Di sini boleh pakai di sana ya, kogi ya boleh, jadi kogi ya boleh. Kalimat yang kedua, saya orang Korea dan sekarang tinggal di Indonesia. Nah, kalau ini menggabungkan menggabungkan kata benda ya, ini menggabungkan kata benda. Kita simak dengan ini. Yang pertama adalah kalimatnya adalah saya orang Korea. Nah, dan di sini menggabungkan dua kalimat. Sekarang tinggal di Indonesia. Kalimat yang pertama, ini kalimat yang kedua. Terjemahkan kalimat yang pertama terlebih dahulu. Saya orang Korea. Jonen orang Korea seperti tadi ya. Makanan Korea itu kebalik. Jadi Korea dulu baru orang.
orangnya sarang. Nah, sarang tersebut adalah kata benda. Kata benda rumusnya adalah kata benda yang berakhiran vokal tambahkannya go, langsung kalau konsonan tambahkannya igo. Kebetulan di sini berakhiran konsonan, maka tambahkannya igo. Jadi hanggu sarang igo. Setelah itu sekarang tinggal di Indonesia. Sekarangnya jigengan. Nah, tinggal di Indonesia. Indonesia kemudian tinggal senggol boleh atau salina menjadi sarang. Jadi bahasa Koreanya saya orang Korea dan sekarang tinggal di Indonesia adalah Jonan hanggu sarang itu saya orang Korea dan kemudian Jigem Indonesia saraya dan kemudian sekarang tinggal di Indonesia. Oke, mungkin itu penjelasan tata bahasa yang kedua. Apabila ada penjelasan yang kurang enak atau mau ditanyakan boleh ke komentar ataupun lewat chat pribadi. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang latihan yang kedua. Di sini kita lihat juga sama dengan pertanyaan yang pertama, kemudian yang keduanya juga. Nah, ini juga sama ya seperti ini. Jadi Anda baca dulu perintahnya, kemudian teliti dengan baik boginya contoh seperti apa. Kemudian lanjutkan ke soalnya ya, diisi. Yang kedua kita lihat di sini antara suruh dengan jiong bercakap-cakap. Kita mulai dari suruh dulu bertanya. Jiong sinan juro dieso selesai. Jiong sinan ibu jiong. Juro biasanya dieso di mana? Sel pakaian saya membeli. Ibu jiong biasanya membeli pakaian di mana? Jonan juro intoneseso mani saya. Jonan saya juro biasanya intoneseso di internet. Mani sering saya membeli. Ini maninya ringnya sering ya, bukan banyak karena di belakangnya ada kata kerja. Saya biasanya sering membelinya di internet. Indonesian osi bisa jana ya. Indonesian internet osi pakaian. Pakaian di internet, ini satu kalimat, pakaian di internet bisa mahal jana yo. Bukan. Ini kalau jana yo dalam bentuk tanya maka artinya bukan. Pakaian di internet mahal bukan. Anyo tidak. Intonesi auto sago shopping do pilih. Intonesi internet out pakaian do juga sak murah go dan shopping belanja do juga pilih mudah atau praktis. Tidak, pakaian di internet murah dan membelinya pun praktis atau belanjanya pun praktis. Kreo benarkah wegugin do hanggo saite wewon kai video. Wegugin orang asing do juga hangguk site situs Korea. Wewon kai video, wewon member anggota boleh, kai pendaftar deo boleh atau bisa. Benarkah orang asing juga bolehkah mendaftar menjadi anggota di situs Korea? Nah, ya, tebuben sebagian besar atau mayoritas deo bisa atau boleh. Sebagian besar bisa atau boleh. Kronde wegugin donok bonoga pireo heo. Kronde akan tetapi wegugin donok bono, wegugin orang asing donok registrasi bono nomor registrasi orang asing atau nomor KTP orang asing. Pireo heo membutuhkan, akan tetapi membutuhkan nomor KTP orang asing. Di bawahnya di sini barem pengucapan atau pelafalan. Mani maniro baremi demnida. Manhi maniro menjadi mani baremi pelafalan demnida bisa. Manhi pelafalannya bisa menjadi mani. Bacim hiat dame momi semyon. Bacim konsonan akhir hiat, jadi konsonan akhirnya berakhiran hiat. Dame setelah itu momi vokal di semyon kalau ada. Kalau ada vokal selanjutnya hiat barem hajian semnida. Baremi pengucapannya jangan semnida, jangan. Jadi hiatnya jangan diucapkan. Dengan kata lain, contoh langsung saja. Manhi dibacanya mani, johayo dibacanya johayo dan lain sebagainya. Dengan kata lain, untuk konsonan hiat ya, untuk konsonan hiat apabila bertemu dengan vokal i. Di sini kita lihat hiat bertemunya dengan vokal i, kemudian dengan vokal, intinya dengan vokal saja ya. Apabila ada konsonan hiat, semua hiat konsonan yang letaknya di bawah
ketika bertemu dengan vokal apa saja termasuk i, maka hia tersebut tidak dibaca. Menurut keterangan di sini tidak dibaca atau tidak diucapkan. Selanjutnya, walung aktivitasnya saya bacakan di sini ya. Bugi corom conwane yongel memo hago conwahe boseo. Bugi contoh corom seperti conwa menelpon neongel isi memo, membuat memo pesan singkat. Hago dengan conwahe boseo, conwa menelpon bisa cobalah menelpon dan membuat memo pesan singkat isinya mengenai telepon seperti contoh. Nah, kita lihat di sini. Selanjutnya ke Jonwa Dewa ya. Jonwa telepon dewanya isi percakapan ya. Isi percakapan yang ada telepon. Oke, contoh. Ya boseo suruh sonwa jio, ya boseo halo, suruh si ibu suruh jomlan HP atau telepon ya. Jio kan. Halo, saya menelpon ibu suruh kan. Ne gerendeo, ne iya gerendeo. Ngomong-ngomong Silya Jiman nugusio. Silya Jiman ini kalimat permisi agak sopan ya. Nugusio siapa? Ngomong-ngomong Anda siapa? Tuan ya yo, saya tuan. Ah, tuan si. Oh, Pak Tuan. Annyeonghaseyo, selamat pagi. Mu sendiri ya yo, ada masalah apa? Oneri surusi sengiri jio. Oneri hari ini surusi Bu Suruh sengiri jio ulang tahun kan? Hari ini Bu Suruh ulang tahun kan? Juga yo, selamat. Nah, setelah itu Anda bikin seperti ini. Anda mau menelpon siapapun boleh, kemudian harus pakai alasan. Setelah itu Anda mengisi kotak kosong yang ada di sini. Jonwa neong, isi yang ditelepon. Kita bacakan di sini. Nugwege Jonwa gosipoyo. Nugwege kepada siapa? Jonwa menelpon gosipoyo ingin menelpon kepada siapa atau ingin menelpon dengan siapa. Nah, Anda di sini tadi ya bikin seperti contoh di sini, kemudian tulis Anda contohnya mau menelpon si A, si B sama dengan di atas. Kemudian yang keduanya adalah we Jonwa gosipoyo. We mengapa Jonwa menelpon gosipoyo ingin. Mengapa Anda ingin menelpon orang tersebut? Anda harus tahu alasannya di sini ya. Alasan dari isi percakapan telepon yang Anda buat ya. Isi percakapan yang telepon yang Anda buat, kemudian apa isinya, tujuan menelponnya apa, kemudian taruh di sini. Boleh bikin contoh satu saja boleh, kalau misalkan dua juga tidak masalah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke jumbo informasinya sengware yuyongan Jonwa Bono. Sengware pada kehidupan sehari-hari, yuyongan penting Jonwa Bono nomor telepon yang penting pada kehidupan sehari-hari. Nah, Anda pelajari saja nomor telepon yang penting yang ada di Korea. Di situ sudah ada artinya, kemudian nomor teleponnya juga ada. Ini adalah nomor telepon yang sangat penting di Korea. Namun kalau misalkan Anda mau belajar, usahakan nomor telepon yang harus Anda ingat ini ya, 119 ilgu. Ini nomor darurat ya, sambil dilihat penerjemahannya. Oke, mungkin di bab 19 itu saja penjelasannya. Apabila ada penjelasannya kurang enak ataupun tidak mengerti sama sekali, boleh konsultasi lewat nomor lewat chat pribadi boleh, ataupun lewat komen di bawah ini ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.